Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Hidayat. Saya saat ini menjabat sebagai manajer operasional di Bank BJB cabang Cilegon. Saya berkarya dan bekerja di Bank BJB kurang lebih selama sekitar 10 tahun. Dan hari ini saya terpilih sebagai salah satu kandidat BJB Better Award tahun 2020. Sebelum saya menjelaskan mengenai kisah success story, saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai kondisi kinerja Bank BJB cabang Cilegon. Di samping saya ini terpampang di layar bahwa di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2019 kinerja BJB cabang Cilegon tidak begitu menggembirakan, dengan posisi kinerjanya itu hanya di bawah 100%. Di kuartal 3 96,8%, sedangkan ada kenaikan sedikit di kuartal 4 sekitar 99% secara kinerja overall. Oke, beralih di TW1 tahun 2020, di mana Bank BJB cabang Cilegon mendapatkan prestasi yang cukup baik dan membanggakan, yaitu di peringkat 4 nasional secara keseluruhan melalui kinerja total 111,4% pencapaiannya. Khususnya dibagi di breakdown di financial perspektif mendapatkan persentase 110,6%, melalui customer perspektif mendapatkan nilai atau persentase sebesar 112,8%, internal perspektif 111,6%, dan learning growth 114,1%. Apa sih suksesnya story itu? Kenapa bisa BJB cabang Cilegon itu mendapatkan peringkat 4 nasional? Salah satunya mungkin selain dari finansial, tapi kita itu dari segi operasional kita juga menyumbang karya melalui salah satunya adalah customer perspektif. Nah, jika di breakdown customer perspektif di tahun 2020 di awal tahun di TW pertama, maka bisa dilihat target realisasi data dibanding dengan target yang ada. Khusus untuk customer perspektif terbagi dua, customer feedback serta dengan skor kinerja layanan. Untuk customer feedback dari target 75,38%, kita bisa mengachieve di atas itu 80,7%, dan dari skor kinerja layanan yang ditargetkan 81,9%, kita bisa achieve di 95,97%. Artinya dari itu semua bergabunglah menjadi sebuah customer perspektif dengan nilai 111,8%. Ditambah lagi bagaimana dengan kualitas data di Cilegon. Kita juga memperketat pengawasan dan penyelesaian permasalahan data yang ada di cabang Cilegon, khususnya mengenai invalid data kredit serta invalid data non kredit, di mana dari target yang diberikan 0,01 maksimal kita bisa mencapai 0%. Arti kata itu indeksnya sudah di atas 130%. Beralih di TW2 2020, BJB cabang Cilegon juga masih mendapatkan prestasi yang cukup baik, ada di peringkat 5 nasional. Nah, apa sih yang disumbangkan oleh kami di supporting atau di operasional? Kembali lagi, customer perspektif dan internal perspektif yang bisa kita sumbangkan untuk kemajuan BSC cabang Cilegon. Jika dirinci seperti tadi kita sampaikan, rinciannya sama seperti tadi, cuma sedikit perbedaan, di mana target dengan realisasi data tidak akan berbeda jauh. Di mana untuk customer feedback dari target 75,38, kita bisa mengachieve-nya dengan angka 80,7. Sedangkan untuk skor kinerja layanan dari targetnya 81,9, kita bisa menyampaikan dengan nilai 95,97. Arti kata dari keseluruhan itu terbentuklah nilai customer perspektif 112,8%. Itu yang akan diharapkan kemarin menyumbang secara overall kinerja cabang Cilegon. Sama satu lagi juga ada, kita juga dukung support melalui perbaikan kualitas data, di mana terbagi dua, yaitu data kredit dan data non kredit. Invalid data kita capai dengan angka 0 alias tidak ada invalid data, sehingga secara indeks keseluruhan bisa mencapai 130%. Di luar itu lagi kita juga ada penilaian berdasarkan tes produk, di mana para officer, para customer service, teller serta satpam kita juga diberikan semacam ujian bagaimana mereka bisa memberikan terbaik melalui tes produk, pemahaman mereka terhadap produk di Bank BJB. Alhamdulillah di hasil kemarin Cilegon menempati urutan kedua dari 10 cabang yang ada di Kamil 4. Kenapa sih kok bisa ada peringkat 2 dari seluruh 10 cabang? Salah satu yang saya jalankan di sini adalah saya memberikan tes produk ini tidak hanya
nasional, tapi saya rutinkan setiap bulan. Saya jalankan setiap unit customer service, satpam, teller itu wajib mengikuti tes produk yang diadakan sendiri oleh cabang. Jadi kita tidak menunggu JLA untuk mengirimkan tes produk dan mereka mengerjakan, tapi kita berikan soal-soal latihan, dan itu rutin sebulan sekali, sehingga pemahaman produk mereka tanpa tersadari akan terupdate ke masing-masing mereka. Dan ketika ada tes produk nasional yang diadakan oleh divisi jaringan dan layanan, mereka insya Allah sudah siap. Itulah kenapa mungkin nilai kita cukup baik. Nah, extra job, mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, kenapa ada extra job? Karena memang di saat 3 bulan inilah, 5 bulan ya, kurang lebih, kami ditugaskan harus lebih ekstra menghadapi selain nasabah yang cukup ramai, tapi ada juga yang namanya pandemi COVID. Saya di sini bertanggung jawab harus mempersiapkan segala sesuatunya sehingga baik itu pegawai maupun nasabah itu akan tercipta keamanan dan kenyamanan, sehingga timbullah kesehatan yang terjaga dengan baik. Yang sudah saya lakukan adalah menyediakan tempat cuci tangan untuk nasabah dan para pegawai, termogan, dan kita sudah menyediakan wajib ditembak semua baik itu pegawai maupun nasabah. Kemudian hand sanitizer kita tempatkan di beberapa titik, customer service, teller, bahkan di ruang office pun kita juga sediakan maupun di ruang bisnis, sehingga wajib semua pegawai setelah melakukan aktivitas harus diwajibkan menggunakan hand sanitizer tanpa terkecuali juga di mobil operasional. Saya juga menyiapkan itu sehingga setiap ada pegawai masuk dan keluar wajib menggunakan hand sanitizer. Berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah penggunaan masker. Kita di sini mewajibkan penggunaan masker. Saya ibarat di sini sebagai seorang gugus tugas lah di COVID di cabang Cilegon, sehingga saya berkewajiban mengingatkan teman-teman yang tidak menggunakan masker maupun hand sanitizer. Itu salah satu bentuk tanggung jawab saya terhadap kantor ini, perusahaan ini, dan menjaga kesehatan teman-teman. Tidak lupa setiap 2 minggu sekali kita akan menyemprotkan disinfektan ke semua bagian ruangan di cabang dan KCP serta kantor kas, sehingga insya Allah kita sudah berikhtiar tetap terjaga kesehatan teman-teman. Untuk visi dan misi saya mengikuti kandidat PJBB Award 2020, salah satunya adalah harapan saya dan ingin saya dari bagian operasional itu ada sumbangsi lebih kepada pendapatan perusahaan secara global. Arti kata itu visi saya. Misi saya melalui peningkatan itu saya berharap kami operasional bisa menyumbangkan lebih berupa fee-based income sebagai pendapatan perusahaan ke depannya. Jadi kami tidak hanya mengandalkan bunga kredit dan yang lain, tapi kami juga bisa memberikan alternatif laba atau profit bagi perusahaan, salah satunya melalui fee-based income. Dan kebetulan kita juga mengikuti misi dari perusahaan yang baru, di mana di poin nomor 5 adalah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui digitalisasi perbankan. Di situ juga kita bisa meraih fee-based income melalui BJB Digi, BJB Net, serta BJB SMS. Demikian visi dan misi saya. Mungkin itu sedikit presentasi kunci sukses atau success story dari saya. Besar harapan dapat dipertimbangkan dengan baik oleh para panelis. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.